Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi, aku udah lama nggak upload video ya teman-teman. Kali ini aku akan buat series baru yang ngebahas tentang freelancing. Jadi buat teman-teman stay tune aja. Apa yang akan dibahas sebenarnya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa mulai freelancing sampai mendapatkan job gitu ya di dalam situs-situs freelancing gitu. Oke. Oke, di seri baru ini aku akan ngebahas sesuatu yang menjadi fundamental banget, yang akan menjadi mungkin akan menjadi patokan teman-teman buat gimana sih Mas saya bisa menjadi seorang freelancing gitu. Bagaimana cara saya memulainya. Oke, di sini aku nggak akan pakai PPT ya teman-teman, karena aku pengen ya membawa sesuatu yang berbeda aja, jadi by browsing aja. Tapi di sini bisa divalidasi kok ininya, informasi-informasinya, karena aku akan cantumin di deskripsi, jadi stay tune aja. Oke, bagaimana kita bisa memulai sebuah freelancing? Itu pertama kita tuh bisa kenali diri dulu, kita berada di mana nih sekarang. Maksudnya kenali diri adalah sebenarnya kita nih lagi di mana. Nah, buat menentukan kita lagi di mana, posisi kita saat ini, apakah possible untuk memulai freelancing atau enggak, itu kita bisa mulai dari mencari demand pasar ya, teman-teman ya. Jadi skill apa yang sebenarnya bisa dijual di dalam freelancing ini? Apakah masih ramai, Mas? Apakah masih bisa nih kita sebagai freelancing, apalagi dengan tren remote working yang sekarang lagi gede banget gitu ya. Kemudian ada AI nih Mas nih. Kira-kira nih kita bakal digantiin nggak sama AI, apalagi kita yang baru memulai di dalam dunia freelancing dan tidak punya pengalaman dan skill gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang paling sering ditanyakan kepada saya adalah, Mas saya bukan dari background IT, gimana nih caranya gitu kan. Ini akan saya jawab satu-satu ya di dalam video kali ini, mungkin agak panjang ya, sekitar mungkin 15 menit kali ya. Oke, kita mulai. Jadi pertama adalah kenali dulu kamu ada di mana sekarang. Nah, untuk mengenali hal itu berarti kita harus tahu kita berada di mana nih tempatnya sekarang gitu kan. Teman-teman bisa kunjungi ya situs freelancing.com itu buat ngetahuin serba-serbi tentang freelancing gitu ya. Kemudian ada website website ranking di sini. Ada Fiverr, Upwork, freelancer.com, Kaggle dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita buka salah satu ya teman-teman. Kebetulan saya aktif di Fiverr, jadi aku akan pakai contoh di Fiverr aja. Nah di sini kita buka aja. Sebenarnya saya ini ada di mana sekarang? Di dalam tren remote working nih saya berada di mana? Apakah saya berada di dalam orang yang mungkin belum punya skill atau yang sudah punya skill gitu? Oke, anggaplah kita mulai dari yang belum punya skill dulu. Sekarang kita akan lihat, kita akan menggunakan AI. Saya tuh akan menggunakan mungkin ChatGPT ya. ChatGPT di sini. Saya enggak. Oke. Di sini kita bisa ngomong bahwa apa skill freelancing yang cocok untuk saya di kita ketik dulu. Cocok ya, cocok. Jika saya belum punya skill. Oke ya, di sini ada datanya. Jadi transkripsi audio to text, kemudian virtual assistant, basic graphic designer untuk yang non designer gitu kan. Kemudian bisa jadi customer via email atau chat ya. Oke, di sini kamu akan tahu bahwa posisi kamu nih sekarang ada di mana. Setelah kamu berhasil menentukan posisi, so
apa yang saya lakukan. Apakah saya harus langsung memulai untuk freelancing atau saya harus upgrade skill dulu nih. Teman-teman harus tahu di posisi itu ini akan jadi krusial banget karena ini akan menentukan titik start dari teman-teman itu sendiri ya. Oke, dari ChatGPT kita bisa tahu bahwa ada beberapa skill di sini, termasuk yang paling gampang itu ada admin support, kemudian transkripsi, VA, kemudian ada basic graphic design dan customer support. Lalu ada yang paling gampang itu ada content writing, jadi basic blog atau artikel ya teman-teman. Oke, di sini kita udah menentukan posisi kita ada di mana. Anggaplah kita ambil sebagai content writing misalnya. Jadi di sini kita memposisikan diri bahwa kita nih, aku nih belum ada nih skillnya. Jadi apa skill yang cocok untuk aku segera mulai untuk freelancing dan menggenerate sebuah income gitu. Karena ya kita tidak bisa, atau mungkin aku pun sendiri tidak bisa menjanjikan bahwa kamu berapa bulan nih bakal tembus remote, berapa bulan nih kamu bisa mulai sebuah freelancing gitu kan. Kemudian aku harus belajar berapa lama untuk freelancing itu sendiri. Itu tergantung dari startnya teman-teman nih berada di mana sebenarnya. Jika teman-teman belum punya skill ya, kemudian mulai untuk freelancing ini bagaimana? Teman-teman ini harus tahu bahwa posisi saya ini sekarang ada di mana. Nah, setelah itu akan menentukan titik poinnya. Kemudian selanjutnya di sini anggaplah kita pilih dengan content writing. Kita akan cari di dalam Fiverr ya. Content writing tuh serame apa sih? Content writing. Ini ada nih content writer. Oke. Banyak ya di sini ya. Banyak saingannya, ada sekitar 19.000 job gitu ya. Atau service yang disediakan oleh freelancer yang ada di fiverr.com. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kok ada beberapa spesifikasi content writer yang masuk ke dalam spesifik bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman akan menggali lebih dalam tentang apa itu content writing dan bagaimana memasarkannya gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa seller di sini. Ini yang bagus sih, Velvet Pro ya. Kita lihat. Nah, di sini Velvet Pro ya. Oke. Di sini nih kita bisa lihat bahwa dia tuh proper banget untuk bikin portofolio ya, teman-teman. Kemudian bagaimana kita ngebuat portofolionya, kita bisa tiru aja sebenarnya. Dari struktur kontennya, kemudian dari segi cara dia brandingnya. Nah, termasuk saya bikin video course kan sebenarnya untuk branding juga ya, teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dia ini benar-benar passion banget tentang menulis ya teman-teman. Di sini bisa lihat dia rapi banget dari website konten. Dia bisa banyak ya, website konten, translation, kemudian ada proofreading dan editing dan segala macamnya. Dan di sini juga dia bisa menentukan paket-paket ya teman-teman ya. Dari mungkin dari 190 kemudian 340 lalu dia ada di $510 gitu teman-teman. Oke. Sampai sini teman-teman insecure gak sih dengan orang yang seperti ini gitu? Jika jawabannya iya, maka kita akan jadikan si Mbak Natali ini itu adalah sebuah role model untuk kita segera memulai. Bagaimana Mbak Natali ini itu memulai dari content writingnya. Bisa kita lihat dari my portfolio-nya dia udah banyak ya. Ada 2 project lebih. Nah, kita bisa tengok-tengok kok sebenarnya ini tuh. Dia bagaimana dia ngedeliver sebuah konten. Oke. Sekarang masalahnya adalah Mas, saya tuh belum bisa loh Mas. Bagaimana saya memulai gitu kan. Oke. Maka dari itu kita turunkan lagi bagaimana entry level ini bekerja. Kalau kita misalnya di sini ketik ya content writer gitu ya. Nah, di sini ada banyak. Nah, kita akan cari range harganya. Kita lebih spesifik lagi. Kategori kita ambillah namanya mana ya gampangnya, SEO rating gitu atau artikel dan blog post ini yang paling gampang ya teman-teman. Nah, di sini jobnya akan semakin menyusut ketika semakin spesifik teman-teman.
Di sini ada yang mulai dari $10, kemudian improve Google CEO, dan segala macam. Kita pilih salah satu aja yang ambillah yang top rated ya. Nah, ini di sini nih. Top rated ya. Oke. Sama, dia akan menyentuhkan portofolio juga berupa tulisan, teman-teman. Di sini tuh. Dia American copywriter, editor, dan di sini kita akan bisa tahu pasarnya dia tuh sebenarnya dia ngincer yang mana. Nah, di posisi kita sekarang karena kita baru saja menentukan skill kita, maka kita harus tahu niche-nya di dalam skill kita yang tidak posisi teman-teman ya, posisi saya, posisi posisi kita nih, itu kita berada di mana nih? Kita akan melihat dari segi pasarnya seperti itu. Dia SEO ya, kemudian kita lihat yang ini from $100. Nah, oke. Oke. Di sini ini terlalu tinggi ya teman-teman, bisa dia mulai start dari $100. Bagaimana kita bisa bersaing? Maka kita cari yang kecil aja, mungkin di range 30 sampai $10 gitu, karena kita menyasar sebagai seorang entry gitu ya. Kita mulai yang sini deh. Oke nih, basic artikel mulai dari $10, 25, 45 ya teman-teman. Dalam 2 hari pengerjaan, kemudian wordnya dia 600 sama 200 ya sama. Nah, di sini kalau bisa teman-teman tahu gitu ya, di sini dia spesifik sekali nyasar di pasar yang mana, kemudian industrinya apa aja yang di ini ya, kemudian tonnya akan seperti apa. Nah ini kan anggaplah ini belum belajar ya kita ya. Nah tetap paling nggak kita akan tahu kita nih posisi ada di mana dan saya harus ngapain. Oke. Kemudian tips yang kedua, kalau kita ngelihat dari Gemini ya, di sini karena kita baru kita melakukan bangun portofolio dari proyek latihan atau sukarela. Jadi maksudnya adalah setelah teman-teman tahu menentukan niche-nya dan posisi teman-teman berada di mana, maka teman-teman akan tahu nih sekarang harus ngapain. Tahap yang kedua adalah tahap membangun portofolio ya teman-teman. Bagaimana cara membangun portofolio? Ketika kita udah tahu niche-nya, misalnya saya pengen menjadi seorang content writer dengan mungkin ngebahas tentang teknologi ya, kemudian mungkin ngebahas tentang kuliner dan segala macamnya, kita akan tahu, kita akan membuat portofolio seperti apa. Apalagi dengan zaman AI yang sekarang, teman-teman jika tidak segera menggunakan AI mungkin akan kesusahan. Bagaimana mas saya cara belajar, bagaimana saya harus ikut kursus, kemudian bagaimana saya harus memulai ini mas, saya nggak punya biaya atau mungkin biayanya digunakan untuk hal lain gitu. Teman-teman bisa mulai dari bangun portofolio atau proyek latihan. Dengan memanfaatkan AI ini kita bisa mungkin jadi 10 kali lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir tentang AI ini bakal ngegusur kita atau enggak. Sebenarnya tergantung bagaimana teman-teman beradaptasi ya. Kemudian memanfaatkan platform freelance untuk pemula dan jaringan pribadi. Maksudnya adalah dari ini ya, daftar platform freelance yang ramah pemula seperti Upwork dan Fiverr, kita bisa validasi di dalam freelancing.com. Di sini kita buka home-nya. Di sini ada beberapa tabel yang bisa teman-teman gunain untuk mempelajari tentang freelancing ini. Jadi teman-teman akan tahu nih niche-nya akan berada di mana nih, dan siapa sih yang biasa untuk melakukan klien-klien yang mana yang akan potensial kita dapat teman-temannya. Kemudian kemampuan ketiga adalah penggunaan bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, penggunaan bahasa Inggris ini itu kita bisa pakai tools namanya DeepL teman-teman. Di sini DeepL.
Oke, dari DeepL ini kita bisa ya mengetik seperti biasa. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Halo, saya Ferry. Misalnya kita gini, Ferry, saya adalah seorang content writer yang teknikal gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu tools yaitu DeepL atau menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan klien teman-teman ya. Jadi penggunaan AI ini sangat ngebantu sekali buat teman-teman tuh kickstart jadi seorang freelancer sebenarnya. Oke, di sini kita akan lanjut ke tips yang ketiga ya. Setelah kita keempat, fokus kepada pelayanan yang terbaik dan minta ulasan positif. Maksudnya adalah bagaimana teman-teman ini setelah berkomunikasi dengan baik dengan si klien, usahakan melakukan act of service ya kalau bahasa love language-nya. Jadi ini sebenarnya bahasa love language ini kepake banget di dalam freelancer untuk nge-treat bagaimana si klien itu suka dengan kerjaan kita gitu. Oke, kemudian terus belajar dan tingkatkan keahlian secara bertahap ya. Jadi ini sebenarnya tips dari saya sebenarnya sih. Kalau untuk fokus kepada pelayanan ini akan sangat perlu untuk sebagai fondasi kita untuk mencari sebuah reputasi atau sebuah portofolio yang mana itu akan membangun sebuah kepercayaan ya terhadap kita dari si klien gitu. Kemudian terus belajar dan tingkatkan keahlian secara bertahap ini maksudnya adalah akan ada satu waktu di mana teman-teman itu harus berpindah atau harus meningkatkan keahlian sesuai dengan demand pasar seperti yang saya sudah jelaskan di awal teman-teman ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat job saya atau kita mungkin cari ya profil saya di Fiverr. Saya memulai freelancing sebagai seorang data scraper, tapi saya sebenarnya memulai freelancing itu sebagai seorang content writer teman-teman. Kita lihat ya bagaimana sih pivotnya kita untuk ngebangun sebuah branding. Jadi kita bisa cari di sini fiverr.com gitu ya. Kemudian di sini ada Ferry Lukmansyah. Kita cari. Nah ini punya saya teman-teman ya. Nah di sini ya. Di sini sebenarnya nggak terlalu bagus, tetapi yang saya highlight di sini adalah ininya. Kita preview aja. Yang saya highlight di sini adalah bagaimana kamu ngedapetin sebuah rating dan kamu bisa ngedeliver kerjaan ke dalam si klien ini menggunakan act of service ini ya di sini ya. Jadi teman-teman di sini itu ngejaga performa ya, sama seperti ini misalnya. Nah ini saya mendapatkan bintang 1 karena komunikasi saya itu sebenarnya kurang jelas di awal, makanya saya dapat bintang 1 di sini. Kemudian saya akan memperbaiki dan saya mendapatkan beberapa bintang 5 di sini. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk kickstart, karena juga seorang freelancer yang sukses pasti pernah gagal, tapi kegagalannya nggak dipublis gitu aja sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman semangat dan akan terus belajar ya. Nah di sini kerjanya kecil-kecil tetapi dia akan very good delivery, provided exactly as for good communication. Jadi kuncinya jadi seorang freelancer yang baik adalah good communication teman-teman. Jadi tidak usah insecure teman-teman berasal dari background yang mana, karena itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana teman-teman berkomunikasi dan memahami masalah dari si klien. Kemudian bagaimana teman-teman ngedeliver kerjaan sesuai dengan brief yang sudah disepakati bersama dengan klien. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin aku akan ngebahas di sesi yang selanjutnya menjadi yang lebih spesifik lagi bagaimana teman-teman bisa memulai karir sebagai seorang freelancing. Oke, makasih yang sudah menyimak ya. Stay tune di video selanjutnya.